Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mau menyimak video ini. Di video kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang proses perakitan tanaman hibrida. Namun sebelumnya kita perlu tahu dulu hibridisasi, ya, konsep hibridisasi itu sebenarnya seperti apa. Kemudian ada yang disebut heterosis dalam ketika kita menghasilkan varietas hibrida. Nah, ini heterosis itu apa? Dan kemudian nanti kita coba diskusi tentang metode pemuliaan dalam perakitan tanaman hibrida. Hibridisasi itu sudah sering kita dengar sejak mata kuliah genetika, ya. Tapi di sini perlu saya ulangi lagi bahwa hibridisasi itu adalah proses persilangan. Ya, hibridisasi dapat dilakukan antar varietas atau antar spesies. Nah, untuk antar spesies biasanya ada hal-hal yang mungkin menghambat, misalnya ya akan lebih mudah ketika kita menyilangkan yang sama spesiesnya, ya. Nah, kemudian hasil persilangan tetua superior berupa F1 yang bersifat unggul ini lebih dari tetua maksudnya. Jadi ketika kita menghibridisasi itu hasil persilangan dari kedua tetua ini kita sebut sebagai F1, dan F1 inilah yang sifatnya unggul. Artinya unggul lebih dari tetuanya, baik itu tetua jantan ataupun tetua betina. Poin pentingnya dalam hibridisasi untuk perakitan varietas hibrida itu adalah kita memanfaatkan heterosis. Nah, apa sih heterosis ini? Heterosis, sebelum kita ke heterosis ya, persilangan antar varietas atau antar spesies. Nah, ini digunakan untuk menggabungkan gen-gen yang dikehendaki dari beberapa tetua. Oke, kita tahu bahwa persilangan itu memang tujuannya untuk menggabungkan gen yang ada dari tetua jantan dan betina. Kemudian ada segregasi terjadi pada generasi F1. Ingat lagi, kita sudah belajar tentang hukum Mendel bahwa pada F1 keturunan hasil persilangan dari dua tetua, maka gen-gen dari kedua tetua itu akan bersegregasi, ya, berpisah, ya, tapi dia akan mengelompok sebanding, ya. Jadi gen sebagian dari tetua betina juga akan bergabung dengan gen sebagian dari tetua jantannya, ya. Dan bergabung ini, asortasinya ini juga bebas. Namun untuk F1 pada tanaman hibrida itu seragam. Nah, diperlukan selfing untuk satu atau beberapa generasi agar karakter-karakter yang dikehendaki dalam keadaan homozigot. Nah, ini sebenarnya kalau F1-nya ini diperoleh dari tetua yang homozigot, misalnya tetua betinanya homozigot resesif, tetua jantannya homozigot dominan misalnya. Nah, itu akan kita lebih mudah mendapatkan F1 yang seragam. Tetapi jika tetuanya itu belum homozigot, maka kita perlu melakukan selfing untuk mendapatkan tetua yang homozigot. Terlebih lagi tetua itu tanaman yang menyerbuk silang. Beberapa galur yang tidak terpilih seringkali diperlukan untuk menyimpan vigor yang hilang selama silang dalam. Nah, jadi di sini ada istilah silang dalam. Artinya ketika kita men-selfing, ketika kita menyeleksi tanaman tersebut untuk mendapatkan tetua yang kita harapkan nanti jadi tetua yang mendonorkan gen-gen yang baik. Nah, kadang ketika proses seleksi tersebut ada yang tidak kita pilih. Nah, tetapi yang tidak kita pilih itu tidak serta-merta kita buang. Kita tetap perlu menyimpan benih-benih yang tidak terpilih itu karena apa? Karena gen-gen yang mungkin sekarang kita tidak tahu, ya, di dalam gen yang kita tidak pilih tadi itu ternyata secara pertumbuhan tanamannya akan lebih bertahan daripada tanaman-tanaman yang kita seleksi, gitu. Karena variatifnya gen di dalam tanaman tersebut bisa mempertahankan vigor
tumbuhan itu. Nah, sekarang kita menginjak ke istilah heterosis. Heterosis itu ya hybrid vigor, atau bisa juga kita istilahkan peningkatan ukuran dan vigor yang melebihi tetua atau rata-rata tetua. Jadi ya ukurannya lebih besar atau lebih bagus daripada tetuanya, serta vigor itu penampilan tumbuhan atau tanaman itu. Jadi lebih tegak, lebih, misalnya tanaman itu lebih tahan terhadap rebah, misalnya seperti itu. Jadi vigornya melebihi tetua atau rata-rata dari tetuanya. Nah, heterosis ini punya istilah kebalikannya ya. Di sini disebutkan depresi silang dalam. Nah, depresi silang dalam ini justru ukurannya menurun gitu ya, dan vigornya juga menurun dibandingkan dengan tetua. Nah, ini dasar teorinya apa? Di sini ada, kita sering mengetahui ada dominan. Nah, itu heterosis itu sebenarnya berasal dari hipotesis dominan dan hipotesis over dominan. Ya, ini ketika keturunan hasil persilangan itu melebihi dari tetua atau rata-rata tetua tadi. Nah, ini istilah silang dalam, inbreed. Persilangan individu yang berkerabat dekat, ya, saudara kandung atau saudara tiri. Nah, ini ada pembahasan lebih rinci lagi, tapi di sini saya hanya membahas sepintas ya. Jadi ada persilangan individu, maksudnya ketika dia disilangkan dengan tanaman yang berpolen sama, ya. Biasanya misal di jagung itu seharusnya dia persilangannya atau penyerbukannya silang, ya, tidak diserbuki oleh polennya sendiri. Nah, tetapi karena kita perlu untuk menghomozigotkan, maka kita lakukan persilangan sendiri pada jagung. Nah, berarti kita memaksakan. Nah, padahal di jagung itu gennya tidak kompatibel kalau seperti itu. Nah, terjadi depresi silang dalam itu misalnya. Jadi penurunan hasil keturunannya, nanti menurun vigornya. Nah, itu. Tapi dalam silang dalam ini otomatis meningkatkan homozigositas gitu. Jadi kita akan mendapatkan individu yang homozigositasnya tinggi. Nah, tadi pernah disebutkan depresi silang dalam. Nah, itu gimana maksudnya? Jadi ada ekspresi gen-gen resesif ya, yang menyebabkan penurunan penampilan. Nah, sehingga disebut juga depresi silang dalam. Nah, tingkat depresi silang dalam ini berbeda pada setiap spesies tanaman. Maaf ya. Baik, saya lanjutkan kembali. Sampai di sini ya tadi. Silang dalam ini juga mengurangi frekuensi alel-alel resesif yang merugikan. Selain itu, meningkatkan variabilitas genetik di antara individu dalam satu populasi dan mengembangkan genotip potensial. Ya benar, jadi ada banyak keunggulan dalam silang dalam ini, tetapi tetap juga ada kerugian, yaitu tadi depresi silang dalam. Nah, sekarang kita masuk ke teknik perakitan padi hibrida. Jadi dalam merakit padi hibrida ini tidak hanya dari satu persilangan. Jadi opsinya ada banyak. Bisa menyilangkan dua tetua, bisa juga persilangannya itu ada misalnya silang ganda, ada silang tiga, ada silang balik, ada silang poncang. Jadi tidak selalu dari tetua A disilangkan dengan B langsung menjadi hibrida ya. Terkadang persilangan yang dilakukan adalah silang ganda untuk menghasilkan padi hibrida. Nah, contohnya seperti ini. Ada triple cross hybrid. Jadi setelah menyilangkan tetua A dan B, ya, diperoleh keturunan AB. Nah, ini ternyata belum jadi hibridanya.
Nah, ketika disilangkan dengan tetua C, tetua yang lain lagi, nah inilah yang menghasilkan ABC, keturunan ABC ini yang menjadi hibrida. Atau melakukan persilangan double cross. Nah, untuk double cross ini ada 4 jenis tetua. Tetua A disilangkan dengan B, tetua C disilangkan dengan D. Nah, hasil keturunan dari masing-masing persilangan, ya yang AB tadi ya menjadi keturunannya dilabeli AB, keturunan yang C disilangkan dengan D menjadi CD, dan ternyata AB disilangkan dengan CD, itulah yang menjadi hibrida ABCD. Nah, poin pentingnya adalah ketika kita merakit padi hibrida, penyerbukan harus benar-benar dijaga. Nah ya, jadi kita harus mengontrol persilangan, apalagi tanaman-tanaman yang menyerbuk silang ya. Nah, tetapi untuk tanaman yang menyerbuk sendiri yang sebenarnya seperti padi itu punya tantangannya tersendiri, karena bunga padi itu sangat kecil, ada banyak bunga ya, dan kita harus memotong bunga jantannya dulu sebelum menyerbuki putiknya dalam bunga padi itu. Nah, ini yang menjadi pekerjaan sulit untuk tanaman-tanaman menyerbuk sendiri dan bunganya kecil. Untuk menjawab bagaimana kalau kita mau efisiensi waktu, kita membayangkan membuang bunga jantan satu bunga padi saja berapa waktu yang kita butuhkan, dan satu malai itu ada berapa ratus bunga yang harus kita potong benang sarinya, kan itu memakan waktu. Nah, di sini saya langsung lompat ke teknik ini ya. Jadi ketika kita mau melakukan perakitan padi hibrida, nah kita bayangkan dalam satu malai ini ada berapa banyak bulir. Sementara kita harus membuang bunga jantan yang ada pada setiap bunga pada malai ini. Nah, agar tidak diserbuki bunganya sendiri, kan kita punya polen dari tetua jantan yang kita tunjuk tadi, yang kita pilih. Nah, berarti tetua betinanya kan harus dihilangi dulu bunga jantannya tadi. Nah, itu bagaimana cara efisiensi waktunya. Nah, kemudian ada penemuan sitoplasmic meal steril. Jadi padi yang mau kita jadikan tetua betina itu kita buat dia mandul jantan. Jadi benang sari pada bunga padi ya tidak bisa menyerbuki putik pada bunga tersebut. Nah, itu jadi meal steril, atau bahasa Indonesianya kita sebut juga mandul jantan. Nah, lalu bagaimana menggunakan mandul jantan ini? Jadi dalam pemuliaan tanaman untuk merakit padi hibrida dengan menggunakan CMS itu kita perlu 3 galur. Yang pertama galur CMS itu sendiri, galur yang mandul, kita sebut galur A biasanya. Nah, kemudian ada galur restorer, disebut galur R. Nah, restorer ini apa? Kalau tadi CMS itu mandul jantannya, nah kalau restorer ini pemulih kesuburannya. Jadi agar keturunan yang dihasilkan itu normal, tidak mandul seperti itu. Nah, kemudian ada galur yang ketiga, ini maintainer. Nah, galur maintainer ini pelestari kemandulan. Jadi tadi kalau galur CMS ini ada, terus dia kan mandul jantan, tidak bisa kita bisa bilang seperti kita bisa bayangkan seperti semangka tanpa biji. Nah, kalau semua semangka tanpa biji itu tidak kita lestarikan, tidak akan ada semangka lagi di dunia ini, karena ya semangka yang kita makan yang tanpa biji tadi tidak ada bijinya yang bisa kita tanam. Nah, lalu gimana agar kita tetap terus bisa memakan
semangka tanpa biji. Nah, itu sama pertanyaannya dengan CMS ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan padi CMS ini terus? Kalau tadi padinya tidak dilestarikan, berarti setelah dia berhasil disilangkan ya, terus tidak akan ada lagi dong, itu karena tidak ada bijinya gitu. Nah, maka kita perlu galur maintenance namanya, galur B, disebut galur B. Nah, ini disebut juga pelestari kemandulan ya. Jadi biar kita mendapatkan galur CMS-nya lagi gitu. Nah, di sini ada gambar ya. Gambar ini menjelaskan bagaimana peran galur A, galur B, dan galur R ya. Diingat-ingat, galur A itu adalah galur yang CMS tadi, yang mandul jantan. Galur R itu adalah restorer atau pemulih kesuburan, dan galur B ini maintainer atau pemelihara kemandulan. Nah, jadi bayangkan ya, jika ini tidak ada, ini misalnya tidak ada ya, saya buat ini misalnya tidak ada. Coba bayangkan hanya ada ini persilangannya A ya, galur yang mandul tadi ini steril kan, disilangkan dengan tetua yang R, restorer, jadi dia itu normal ya, pemulih kesuburan, sehingga diperoleh. Nah, ini hibridanya seperti ini kan, kita kan maunya kan menyilangkan tanpa susah-susah membuang bunga jantan tadi kan untuk mendapatkan hibrida. Nah, ini dapat kita hibridanya. Nah, untuk R line ini sendiri atau galur R ini sendiri bagaimana caranya ya, tinggal kita silangkan dengan R-nya sendiri ya kan, dan dia akan ada terus, galur ini tidak akan musnah, tidak akan hilang ya kan, kita akan mendapatkan galur R-line ini terus. Nah, pertanyaannya tadi ini, ketika dia sudah disilangkan dan menjadi hibrida, nah bagaimana kita mendapatkan ini lagi, karena dia mandul. Ketika dia disuruh menyerbuki dirinya sendiri tidak bisa, karena jantannya mandul, bunga jantannya tidak bisa menyerbuki putiknya. Nah, maka kita perlu galur B ya, maintainer ini, pemelihara kemandulan. Jadi galur B ini dia berbedanya dengan A ya, ini kan sama-sama genetiknya di dalam sini ya, tulisannya R kecil F kecil ya, sama ya, tetapi yang membedakan adalah dia ini normal. Nah, sedangkan A ini yang steril, yang mandul jantan tadi. Nah, ketika B line atau galur B ini disilangkan dengan galur A, maka akan mendapatkan keturunan yang genotipnya tetap R kecil F kecil, R kecil F kecil, dan ya dia steril, dia tetap mandul jantan gitu. Nah, jadi ini nanti kita bisa punya lagi galur mandul jantannya, akan kita silangkan dengan R-nya lagi nanti, jadi akan selalu ada gitu. Nah, sementara galur B itu bisa disilangkan dengan dirinya sendiri, sehingga dia juga tetap akan lestari, tetap akan ada, tidak akan musnah ya kalau dia disilangkan sendiri, karena dia statusnya normal, tidak steril ya, tidak mandul. Nah, seperti itu penjelasan CMS, dan ini sangat membantu sehingga para pemulia tanaman untuk merakit padi hibrida tidak harus membuang benang sari pada bunga padi gitu. Saya kira yang paling penting untuk saya sampaikan adalah perakitan hibrida padi. Sedangkan untuk penyilangan pada jagung, hibrida jagung ini saya rasa lebih bisa dipahami ya daripada yang tadi tentang penggunaan CMS gitu. Karena CMS ini memang sangat membantu mengefisienkan waktu gitu, sebelum kita melakukan persilangan untuk menghasilkan hibrida. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.